والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Nurul Hukum yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hukum dan murid saleh yang saya muliakan, sahib kami Dr. Andes Haji Muhammad Rahman yang saya hormati dan muliakan, Abi Abdullah bin Jaddina Jaimin yang sangat saya hormati dan muliakan, dan juga para kita yang hadir malam ini yang saya muliakan, semua para pencinta ilmu yang juga selalu istiqomah dalam mencari ilmu Allah yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam yang berkah ini duduknya kita di majlis Rasul Raudhah min Jannah menjadi agenda rutin mingguan kita. Ini menjadi nilai ibadah yang amat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan kefarduan, jadi fardu ain hukumnya sebagaimana halnya kita sholat. Nah, kita bersyukur bisa meluangkan waktu yang menjadi rutinan kita tiap minggu berada di masjid mulia ini, ya, mencari ilmu, sama-sama kita mencari menggali ilmu, karena dalam prosesi pencarian ilmu itu adalah sesuatu kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang beriman. Karena itu siapapun yang mengaku beriman, kalau dia mencari ilmu di mana saja, kapan saja, Allah akan banggakan dan Allah akan ridho kepada mereka. Dari langkah-langkahnya sudah dapat menggugurkan dosa-dosa dari perginya sampai pulang. Bahkan mereka berada di dalam jalan Allah. Siapa yang berada di jalan Allah menjadi jaminan Allah. Man kharaja min talabil ilm bahwa fisabilillahi hatta yarji'. Setiap orang yang keluar dari rumahnya, kata Nabi, untuk mencari ilmu, maka mereka semua berada di jalan Allah hingga mereka kembali. Jadi selama ini kita dari rumah kita udah dinaungi payung fisabilillah. Jadi kalaupun kita nanti terjadi katakan ajal menjemput, kita udah menjadi sunnah, udah di stempel sunnah, karena kita berada di jalan Allah. Itu keuntungan. Jadi gak ada yang dirugikan pokoknya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Ada kesempatan-kesempatan emas. Dan terus kita juga nanti akan menghadapi Ramadan yang seyogianya taklim rutin kita ini menjadi kebiasaan kita untuk ditawakulkan sementara, walaupun sesungguhnya sekali lagi sebut berbulan-bulan setiap tahun saya katakan yang namanya penutupan pengajian maka tidak ada sebenarnya bagi kita aja, karena sudah menjadi rutinan juga setiap menghadapi Ramadan taklim ditutup. Kalau kata mualim udah jadi kebiasaan, padahal sesungguhnya nggak bagus gitu. Tapi nggak ada masalah karena kita ingin fokus pada ibadah-ibadah Ramadan. Tapi juga tentunya berkaitan dengan itu ada Mi'raj yang tetap kita hargai dan kita juga siarkan. Yang Mi'raj di masa hukum ya seperti biasa tawakuf sekaligus Mi'raj. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Ketua Masjid
ya, dari kita oleh kita untuk kita. Nggak apa-apa yang nantinya pembukaan penutupan gue bilangin aja hadir. Jadi kalau besok siar nanti ke tanggal berapa 9 ya, itu siar daripada taklim dan sekaligus bagus. Jadi setiap agenda acara apapun sudah ada. Kalau kata mualim itu acara apa aja, misalnya maulid kata mualim, maulid supaya mendapatkan barokah ilmu dan juga jadi fadilah ilmu atau majlis ilmu, maka jadikan maulid itu sebagai majlis ilmu. Jadi jangan cuma sekedar seremonial misalnya ceramah, bukan. Jadi harus dijadikan maulid itu sebagai majlis ilmu, mi'raj sebagai majlis ilmu, biar semuanya kebagian daripada pahala-pahala itu tadi. Kalau yang sifatnya seremonial, kalau dia misalnya maulid kemudian ceramah begitu saja, tidak diniatkan sebagai tempat mencari ilmu, maka hukumnya mubah saja, jadi boleh. Dan pahala kita juga tidak seperti pahala menuntut ilmu. Nah, setiap momen apapun mesti ada penyampaian ilmu yang kita niatkan bahwa kita hadir di majlis ilmu itu. Niatnya begitu, hadir di majlis dalam momen apa? Momen-momen yang sifatnya siar gitu. Ya, menempati rumah harus ada penyampaian ilmu di situ, tahlilan, zikir segala macam. Jadi ada ilmu yang disampaikan. Maka itulah yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Begitu saudara ya. Nanti kita bapak-bapak, jamaah sekalian, udah menjadi perhatian kita bersama. Ya, setiap tahun menghadapi Ramadan kita tawakuf dan ikhlas, maka dari kita oleh kita saling bahu membahu saudara ya. Saling bahu membahu untuk kemajuan dan kesiapan kita di dalam menghadapi Ramadan. Kita nanti tentu saja ya saling bersilaturahim di antara kita, artinya silaturahim qalbu ya, karena mau menghadapi Ramadan agar dosa antar kita, dzunubun bainan nas wa bainal ibad itu hilang gitu. Karena masuk Ramadan dan sampai ada hal-hal yang masih tersembunyi di qalbu kita gitu. Apakah dengki kita, marah kita, apakah di momen itu. Jadi dari sekarang sebelum kita berbuang pada momen kita di mana biasa bertemu di majlis, lalu kita menutup majlis dalam konteks ini untuk menghadapi Ramadan sementara, maka di situ kita saling bermusyawarah, ya, bersilaturahim qalbu, ya, qalbu kita silaturahim di situ mengkaitkan hati kita, antara kita agar Allah ridho kalau kita masuk bulan suci Ramadan. Begitu sudah, itu prolog taklim saya untuk menyampaikan, menguatkan daripada kedua masjid dulunya. Baik saudara yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita